Masjid Bir Ali menjadi tempat mikot makani berniat umroh atau haji bagi jemaah yang berangkat dari kota Madinah. Bagi jemaah calon haji yang berangkat dari Madinah ke Bir Ali, ada 3 hal yang harus diamalkan saat mengambil mikot di Masjid Bir Ali, yaitu mandi sunnah ihram dan memakai pakaian ihram, salat sunnah ihram 2 rakaat dan berniat ihram serta bertalbiyah. Di masjid ini petugas haji daerah kerja Madinah akan membantu mengarahkan jemaah yang mikot agar tertib dan tidak terpisah dari rombongan. Untuk memenuhi kebutuhan jemaah umroh atau haji yang mikot, masjid dilengkapi dengan 512 toilet dan 566 kamar mandi. Beberapa di antaranya dikhususkan untuk jemaah lansia atau penyandang disabilitas. Dan pemirsa, ratusan jemaah calon haji yang sudah berada di kota Mekah hari ini melakukan umroh. Sementara kloter lain yang masih di Madinah masih melalui proses pemberangkatan menuju Mekah. Dan untuk informasi selengkapnya, sudah ada rekan kami Suhud Nur Fadli di Madinah, Arab Saudi. Halo, selamat malam waktu Jakarta, Suhud. Hingga saat ini sudah ada berapa kloter jemaah calon haji yang tiba di Madinah? Ya, halo. Selamat petang, Baby. Waktu Madinah Arab Saudi dapat saya laporkan, hari ini merupakan hari terakhir pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama Indonesia dengan tujuan kota Madinah. Saat ini nantinya akan tiba 29 kloter secara total jemaah haji Indonesia gelombang pertama yang akan mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di kota Madinah atau Bandara Ama. Nantinya gelombang terakhir atau kloter terakhir akan mendarat pada Jumat 24 Mei dini hari, sekira pukul 1 dini hari dengan embarkasi Jakarta Bekasi 25. Sedangkan hari ini jamaah yang didorong menuju kota Mekah ada 23 kloter yang terdiri dari 8.900 jemaah. Nantinya jamaah akan singgah terlebih dahulu untuk mengambil mikot di Masjid Bir Ali sebelum melanjutkan perjalanan sekira 4 sampai dengan 5 jam perjalanan menuju kota Mekah untuk melaksanakan umroh dan juga rangkaian ritual ibadah haji lainnya, Baby. Dapat saya informasikan juga bahwasanya saat ini sedikitnya 50 kloter atau 29.000 jamaah haji sudah tiba di kota Mekah Al-Mukarramah untuk menjalankan ibadah umroh dan rangkaian ibadah lainnya. Dan bagi jamaah haji Indonesia yang akan menyelenggarakan ibadah umroh, Baby, diimbau untuk menggunakan jasa pendorong kursi roda yang resmi bagi jamaah lansia, jamaah disabilitas maupun jamaah yang berisiko tinggi atau RISTI. Kenapa? Mengingat jika menggunakan jasa pendorong kursi roda ilegal berpotensi akan diperas jamaah haji Indonesia dan juga ditinggalkan begitu saja. Oleh karena itu, petugas penyelenggara haji Indonesia Arab Saudi mengimbau untuk jamaah agar selalu menggunakan jasa pendorong kursi roda yang resmi, mengingat tarifnya juga cukup terjangkau. Untuk prahaji dibanderol sekira 250 rial atau mulai dari 1 juta rupiah saja. Sedangkan nanti saat puncak ibadah haji dan pasca ibadah haji, tarif jasa dorong kursi roda ini dibanderol sekira 500 sampai dengan 600 rial Arab Saudi atau lebih dari 2 juta rupiah. Nantinya proses pembayaran jasa sewa pendorong kursi roda ini dilakukan setelah jamaah haji melakukan tawaf dan sa'i. Adapun untuk membedakan bagaimana ciri-ciri jamaah haji bagi pendorong kursi roda yang ilegal dan yang legal adalah salah satunya mereka menggunakan rompi, Baby. Dan rompinya pun berbeda. Ketika pagi sampai dengan sore mereka akan menggunakan rompi berwarna hijau lumut, sedangkan saat sore hingga malam akan menggunakan rompi warna coklat. Selain itu di rompi juga akan tertera nomor, sehingga hal itu untuk memudahkan bagi jemaah haji Indonesia dalam memilih jasa penggunaan kursi roda yang resmi ataupun yang legal, Baby. Dan bagi jemaah haji Indonesia, mengingat perbedaan cuaca, Baby, diimbau untuk selalu menggunakan alat pelindung diri dan tidak ragu-ragu untuk bertanya kepada petugas haji Indonesia bila merasa bingung atau tersesat, Baby. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Suhud Nur Fadli melaporkan langsung dari Madinah Arab Saudi. Selamat menunaikan ibadah haji dan jaga kesehatan.
Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Usia senja tidak mengurungkan niat Mbah Makrus tunaikan ibadah haji. Mbah Makrus sendiri berusia hampir 1 abad dan akan berangkat pada tahun ini. Oke. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Hal inilah yang diyakini seorang pria di Blitar, Jawa Timur. Biasa disapa Mbah Makrus, pria yang lahir di Blitar pada 1 Juli 1928 ini akan berangkat ke Tanah Suci. Usia yang sudah menginjak hampir 1 abad, Makrus tetap bersepeda dan melatih fisiknya agar tetap kuat. Pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan pemberangkatan pun sudah disiapkan Makrus dan keluarga. Makrus mendaftar haji 12 tahun lalu. Dirinya akan berangkat haji pada tanggal 29 Mei mendatang dari embarkasi Surabaya. Makrus akan tunaikan ibadah rukun Islam kelima tanpa didampingi sanak keluarga. Olahraga klono nggih nyambai lho Mas. Sejene lari-larian terus perkembangan silat. Lek badan sehat tapi antarane peninggal kali pemireng. Dirinya berharap dapat mengikuti seluruh rangkaian rukun haji dan bisa kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan.